Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai fisikawan muda, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Apakah kalian sudah bersiap untuk belajar fisika? Nah, tentunya kalian sudah tidak sabar lagi belajar fisika bersama saya, Mutiara Rahmadani Putri, guru fisika di SMA Negeri 5 Bagan Senembah, Provinsi Riau. Video ini merupakan video kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang GLBB. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang GLBB, yaitu GLBB pada sumbu Y. Pengaruh gaya gravitasi yang menimbulkan percepatan gravitasi terhadap pergerakan benda adalah salah satu aplikasi dari GLBB. Terdapat 3 jenis GLBB yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Yang pertama yaitu gerak jatuh bebas. Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, dari ilustrasi tersebut kita dapat mengetahui bahwa gerak jatuh bebas adalah gerak suatu benda dari suatu ketinggian tanpa kecepatan awal. Itu yang harus diingat, yaitu gerak jatuh bebas tanpa kecepatan awal. Contohnya seperti pada ilustrasi, yaitu ketika buah yang jatuh dari pohonnya. Pada saat buah jatuh dari pohonnya, maka kecepatan awalnya sama dengan 0. Dan arah gerak benda yaitu ke bawah, sehingga kecepatan gravitasinya bernilai positif, sehingga A sama dengan G, yaitu percepatannya sama dengan percepatan gravitasi bumi. Secara matematis dapat kita tuliskan VT sama dengan V0 ditambah G dikali T. Nah, kalau di GLBB atau di persamaan gerak lurus berubah beraturan, yang mana VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Nah, di gerak jatuh bebas, A-nya sama dengan gravitasi bumi, sehingga VT sama dengan V0 ditambah G dikali T. Selanjutnya, di gerak jatuh bebas, V0-nya sama dengan 0, sehingga VT sama dengan 0 ditambah GT. Nah, selanjutnya persamaannya menjadi VT sama dengan G dikali T. Selanjutnya, H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Di GLBB kita kenal dengan jarak, tetapi di gerak jatuh bebas kita kenal dengan ketinggian. Sehingga H sama dengan V0-nya kita ganti dengan 0, karena gerak jatuh bebas itu V0-nya sama dengan 0. Sehingga H sama dengan 0 dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Sehingga H sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, jika ditanya waktu, kita bisa menggunakan persamaan T sama dengan akar 2H per G. Nah, selanjutnya persamaan yang ketiga yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali G dikali H. Nah, karena V0-nya sama dengan 0, sehingga VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali G dikali H. Sehingga VT sama dengan akar 2 dikali G dikali H. Itulah persamaan yang ada pada gerak jatuh bebas. Penerapan gerak jatuh bebas dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu mengukur dari ketinggian bangunan. Untuk mengukur ketinggian bangunan, kamu tidak perlu menggunakan meteran seperti halnya kamu mengukur panjang dari sebuah kayu. Cobalah untuk melemparkan batu atau benda lain dari puncak bangunan tersebut. Lalu hitung lama benda untuk sampai ke tanah. Setelah waktunya diketahui, langkah selanjutnya kamu masukkan besaran waktu ke persamaan ketinggian pada gerak jatuh bebas. Mudah bukan?
Yang kedua, mengukur kedalaman kolam. Jika kamu tidak memiliki meteran di rumah, kamu bisa menggunakan prinsip dari gerak jatuh bebas, yaitu kamu lemparkan batu ke dalam kolam, lalu catat waktunya. Setelah itu kamu masukkan ke persamaan ketinggian pada gerak jatuh bebas. Tetapi dengan syarat kolamnya dalam keadaan kosong atau tidak ada air. Selanjutnya, contoh soal pada gerak jatuh bebas, yaitu sebuah kelapa jatuh dari ketinggian 5 meter. Berapakah kecepatan kelapa saat menyentuh tanah? Nah, untuk menjawab contoh soal tersebut, langkah yang pertama yaitu diketahui hanya sama dengan 5 meter. Selanjutnya, V0-nya sama dengan 0, karena gerak jatuh bebas itu V0-nya sama dengan 0. Yang ditanyakan yaitu berapakah kecepatannya untuk sampai ke tanah. Sesuai dengan persamaan gerak jatuh bebas, yang mana V sama dengan akar 2 kali G dikali H. Sehingga kita masukkan nilai-nilainya. V sama dengan akar 2 dikali 10 dikali dengan 5. Sehingga V sama dengan akar 100 meter per sekon. Itu bisa kita sederhanakan menjadi V sama dengan 10 meter per sekon. Itulah kecepatan yang dibutuhkan kelapa untuk sampai ke tanah. Aplikasi yang kedua yaitu gerak vertikal ke bawah. Perhatikan ilustrasi berikut. Apa yang dimaksud dengan gerak vertikal ke bawah? Gerak vertikal ke bawah adalah gerak suatu benda yang dilemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan awal dan dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Jika sebuah bola kita lemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan awal tertentu, maka percepatan gravitasinya bernilai positif atau A sama dengan G. Secara matematis dapat kita tuliskan VT sama dengan V0 ditambah GT. Selanjutnya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali G kali H. Dan yang ketiga, H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal, yaitu Ani melemparkan bola dari gedung bertingkat dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Bola tersebut sampai ke tanah dalam waktu 4 detik. Berapakah kecepatan saat bola menyentuh tanah? Nah, untuk menjawab soal tersebut, langkah yang pertama yaitu kita buat dulu diketahuinya, yaitu diketahui V0-nya sama dengan 40 meter per sekon dan T sama dengan 4 detik. Nah, yang ditanyakan yaitu kecepatan atau VT. Sesuai dengan persamaan gerak vertikal ke bawah, yang mana VT sama dengan V0 ditambah G dikali T. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya, yaitu 40 ditambah 10 dikali 4. Sehingga hasilnya yaitu 40 ditambah dengan 40 sama dengan 80 meter per sekon. Itulah kecepatan saat bola menyentuh tanah. Nah, aplikasi yang ketiga yaitu gerak vertikal ke atas. Perhatikan ilustrasi berikut. Apa yang dimaksud dengan gerak vertikal ke atas? Nah, yang dimaksud dengan gerak vertikal ke atas adalah gerak suatu benda yang dilempar ke atas dengan kecepatan awal tertentu dan percepatan G saat kembali turun.
Misalnya, sebuah bola kita lemparkan ke atas dengan kecepatan awal tertentu, maka percepatan gravitasi benda tersebut bernilai negatif, atau A sama dengan negatif G. Secara matematis dapat kita tuliskan yaitu VT sama dengan V0 dikurang GT. Selanjutnya H sama dengan V0T dikurang setengah GT kuadrat. Dan yang terakhir VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang dengan 2 kali G kali H. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Sebuah benda dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Maka waktu yang diperlukan benda itu untuk mencapai ketinggian maksimum adalah. Nah, untuk menyelesaikan contoh soal tersebut, langkah yang pertama yaitu diketahui V0 sama dengan 10 meter per sekon. Selanjutnya yang ditanya yaitu T atau waktu. Di titik tertinggi, kecepatan akhir sama dengan 0 atau VT sama dengan 0 dan percepatan gravitasinya berlawanan arah sehingga bernilai negatif. Maka sesuai dengan gerak vertikal ke atas yaitu VT sama dengan V0 dikurang GT. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya. 0 sama dengan 10 dikurang 10T. Sehingga untuk T-nya sama dengan 1 sekon. Itulah waktu yang diperlukan benda tersebut untuk mencapai titik maksimum. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan dapat membantu kamu belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.